Entar lemot bahasa sasa ini. Nunasan saya diki tiang umi. Disebutlah satu nama yang tiang kenal. Yuk, Nabi anak lungguh niki. Anu umi. Anu disuruh sekolah niki si bapak-bapak. Nabi masuk lungguh. Tiang di penjara umi. Allahu Akbar. Nabi kasusnya niki. Karena dia kenal. Beliau ini tukang kecimol. Nabi kasusnya dalam dugaan dia mungkin minuman keras. Apa kata beliau? Umi, biar ini istri saya yang cerita. Mungkin beliau tidak sanggup bercerita pada dia. Handphone itu diberikan pada istrinya. Lalu istrinya yang tanya, Nuna sang bunda Nabi arak niki, bapak kok bisa sampai di penjara? Kasus asusila umi. Langsung dia kaget. Allahu Akbar, asusila. Asusila bagaimana? Angka niki jak nggih umi. Apa lagi baik kecelakaan nih? Kecelakaan bagaimana? Dia penasaran. Anak tiang. Anak yang mana? Anak angkatan anak kamu, anak kamu tiang. Nabi maksud peluput yang sudah mulai marah itu. Nggih, ayahnya menghamili anak kami sendiri. Nah, bisa tak kamu bayangkan betapa yang keringat dingin dengan telepon itu? Yang berbicara adalah pelakunya sendiri. Lamun yang turutang rasa gedaknya mati-mati baina di manusia binatang kan gitu. Tapi yang tiang bayangkan adalah bagaimana anak jaring kelik lombok kamu sak menilalu merasa. Ini salah satu motivasi kenapa tiang pulang dari Jakarta. Di Jakarta kita mengisi panggung-panggung besar, live on TV, ngisi acara di TV nasional. Misi acara di rumah pejabat, dipanggil kemana-mana, provinsi ini, provinsi itu, terbang lalang semenda. Dia bilang sama adiknya, Lombok Timur, bumi paru, temenitan murasen. Nabi Bayu ini pejabat lemak, aku teman dia telah, aku kedua sih, malaikat munggah lagi, berdua lain, lah. Kamu dengan sasak Lombok, lagu berdakwah di Jakarta. Ini loh keadaan anak-anakmu di Lombok. Maka yang bilang salah satu motivasi kami akhirnya memutuskan hijrah pulang dari Jakarta itu tentu dengan segala konsekuensinya. Pahit getir, keluar dari zona nyaman. Nuna sakit yang belak-belakan sama peluru. Keluar dari zona nyaman di Jakarta. Pulang ke Lombok, memulai lagi hidup dari nol. Mungkin peluru kalau bulan puasa 2 tahun lalu lewat di depan Anslong itu dia jualan es di pinggir jalan. Abinya tidak mengizinkan. Bagaimana bisa istri saya seorang penceramah, seorang dokter, seorang dosen jualan es di Senindurung? Dia bilang itu lebih terhormat dan saya ingin mengajarkan pada anak-anak saya dan juga santri saya itu pekerjaan terhormat. Ada yang gengsi. Apa yang membuat anak-anak kita menjadi sangat hedonis? Harus anak HP, harus bermake up, harus bercincin, harus bermotor. Karena tontonan-tontonan di TV mendidik mereka menjadi anak-anak yang hedonis. Harus bagaimana artis penampilan, harus galojok salon, harus blowing rambutnya, bersalon bermacam. Karena nilai-nilai dasar anak-anak kita itu sudah tidak mereka dapatkan dari orang tuanya. Bahkan yang menyedihkan, dia memprotes keras sebenarnya. Kurikulum nasional yang mengharuskan anak-anak kita mendapatkan materi dari handphone itu sebenarnya memberi andil yang besar merusak mental anak-anak kita. Nabi yang terjadi, apakah bisa guru mencegah anak ini begitu dia punya kuota mencegah matanya melihat tontonan porno? Apakah bisa orang tuanya 24 jam menjaga anak yang pegang Android ini? Mungkin dengan doa. Tiap di pondok itu ada santri 35 orang. Santri niki arak sandik berdua ama, kanak niki arak sandik berdua ina, arak saina ama, nika arak pelihara si papun. Bersiap ke cepapun nenek handphone. Karena dilihat yang lain-lain semua sudah pegang handphone. Nah, Bapak Ibu jadi ingin menyampaikan bahwa suka atau tidak, generasi milenial kita di Lombok Timur ini sudah
pornografi, dan segala macam yang mungkin tidak pernah terbayang di otak kita. Maka dia sampaikan, hadirnya LPTQ, hadirnya promosi di ruangan ini adalah angin segar. Yuk sama-sama kita rangkul kembali anak-anak kita. Kita bekali lagi murid-murid kita di rumah. Gimana jak TPA niki? Murid anak 5, anak 10. Tanamkan dalam diri mereka nilai-nilai kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti dulu kita mengaji, marah entah ngaji sifat 20 lain ini nuna sanggih. Tiang dulu kecil diajarkan sama guru tiang. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat. Terus sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu adalah syair-syair yang nanti akan menjadi bekal hidup anak-anak kita. Mungkin pada saat dia masih kecil itu yang dia tahu itu adalah nyanyian. Tapi suatu saat dengan bertambahnya usianya dia akan tahu bahwa itu adalah nama-nama Allah yang akan diuraikan dengan ilmunya. Oh, wujud Allah itu ada, nyata ada. Mimpi lain tak ada pengawasan Allah. Walaupun tak ada orang yang melihat kita bermaksiat, ada Allah yang melihat kita. Bertambahnya umur mereka, nanti mereka akan belajar tentang nilai-nilai itu. Lagu makin nabi di TPA macam-macam lagu si Dharma menasang. Makanya kami di Dasar Jerman sana yang mulai membuat syair-syair bahasa Sasak. Salah satu tujuannya supaya anak-anak kita ini mengerti bahasa Sasak yang halus, yang ngajarin mereka bahasa Sasak halus. Salah satunya adalah untuk mengikis lagi nilai-nilai yang sudah terlanjur nempel di otaknya itu. Ngaji cuma sebentar, zuhur sampai asar. Buka diniyah 1,5 bulan, yang datang ngaji itu 311 orang. Yang tanya orang tuanya, kenapa pelumur tertarik nyuruh anak ngaji kan di sini ngajinya cuma ikro sama seperti yang lain. Umi, yang mau anak yang nenek main HP tengah hari. Yang ajar nyanyian mandi mesiram mangan medaran tindok mesare lalu lumban apa dia ao enggi ande nenten dek tau mindah. Itu dia ngajarin. Kenapa? Karena anak-anak kita ini terlanjur merasa keren kalau dia bisa nyontohin artis. Lamun tahu lagu bahasa Inggris, Nunasa. Lagu bahasa Sasak mereka tidak tahu. Mbigal menjadi lain jangan gini. Lampak datang temui yang sering datang ke rumah jamaah ini ngeraja. Woi tamu dengan abang ini kita bertamu. Kamu baru jalan. Beli lain betabik niki. Kita yang ingat masa kecil dulu. Ada tamunya bapak itu. Tahu lainnya. Beri kamu pelayan dah. Bapaknya marah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ada tamu. Ini yang kita ajarkan makin di dunia kami itu. Kita bisa mengajarkan mereka bahasa asing. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş bulduk, hoşça kal. Bahasa Turki. Ni hao ma hao. Mi kan tajian. Ajarin bahasa Cina bisa. Inggris mana? You can speak English well, but whenever you forget your Sasamese, it's shame on you. Hebat bahasa bunga.
Lagu-lagu tahu bahasa Sasak itu memalukan. Makanya santri kami, anak-anak dini kan bilang, Umi, Ustazah, Bu Guru, makin lanjut ke bahasa Inggris, bahasa Inggris dulu. Ulangi, kamu ngomong apa tadi? Nggih, tunas izin. Mulai dari kalimat-kalimat sederhana. Bu Guru, dia mau dulu. Bagaimana? Bicara yang baik. Bu Guru, tunas izin tiang mau ke sini. Hading-hading. Enggak, bayi ini kita yang ngajak ya. Seminggu pertama enggak nyanyi doang anak-anak TPA ini. Dinian. Mandi mesiram, mangan mejaran, tindo besare lalu lumban. Aku tiang awo enggi, ende nenten, de tau mindah. Sampai apa ibu-ibunya di rumah? Enggak bang, Bu Guru minta sama kamu sayang, sekarang kamu belajar tiang enggi sama orang tuamu. Walaupun orang tuamu hanya tukang campur, walaupun orang tuamu hanya buruh tani, berikanlah bahasa terindahmu di rumah. Mau bersalam indah lunas. Bersalam kadang makin coba berhenti kadang calon kadang makin bersalam itu dengan doa. Tunas, berhenti kadang bersalam. Sunnahnya bersalam ini ambil cium tangan supaya kita mencium aroma kulit orang tua kita, dicium. Psikologisnya